penting banget ceramah saya. Perlu saya tekankan kepada keluarga besar GS Baterai bahwa ceramah saya tidak penting. Yang paling penting uang yang sudah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Yang saya muliakan teman-teman semuanya, hari ini sebelum saya ceramah, saya mau berpantun dulu. Kalau mau memasak mie dimasak jangan sampai merekah. Hari ini kita kumpul silaturahmi GS Baterai makin berkah. Tepuk tangan dong. Dan saya mohon maaf sebelumnya yang ceramah bukan Ustadz beneran, izin Pak Abun. Saya temennya Parto, temennya Eko. Sahabat saya yang satu di DPR RI, Eko. Sudah 3 periode. Dia selalu bilang untuk rakyat, dari rakyat. Saya jawab, rakyat yang mana? Temennya aja, saya enggak dibagi. Yang satu lagi masih baru selesai jadi dalang di OPJ, Mas Parto. Dan kenapa saya jarang syuting? Bukan karena saya sering ceramah. Saya jarang syuting dengan Parto Eko karena nggak diajak. Ada yang jawab kasihan. Tapi likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Parto nggak bisa naik panggung dakwah, Eko juga nggak bisa. Berarti saya nggak ada saingan. Artinya dengan Partonya nggak bisa ke panggung taklim, Eko nggak bisa, berarti pendapatan saya lebih bagus. Karena biasanya kalau Parto naik juga ke panggung dakwah, Eko naik juga, pendapatan saya bisa kurang. Oke, orang Timur Tengah bilang al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Hari ini GS Baterai benar-benar berkah. Amin. Bukan hanya karyawan, tapi seluruh keluarga besar karyawan diajak untuk sama-sama kumpul berhalal bihalal. Mudah-mudahan sekali lagi GS Baterai benar-benar tambah barokah. Bagus karyawannya, bagus kerjanya, dan bagus juga perusahaannya. Amin ya rabbal alamin. Saya agak sedikit keras karena perasaan saya jauh. Aku tahu memang kita jauh, tapi aku yakin nggak apa-apa kita berjauhan asal hati kita berdekatan. Buat apa kita berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Saudaraku, saya agak sedikit kencang ngomongnya karena memang kebetulan tempatnya terlalu luas. Saya sendirian, nggak ada yang nemenin saya. Saya sendirian di sini jadi rada ngeri. Al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Atasan nggak mungkin bisa kalau nggak ada bawahan. Bawahan nggak mungkin bisa kalau nggak ada atasan. Ini yang cakep, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan tengah-tengahnya. Jadi hari ini bos kita baik, anak buahnya bos juga baik. Amin. Kerjaannya baik, maka perusahaan kita akan menjadi perusahaan yang terbaik. Amin ya rabbal. Belum lagi saya lihat berbagai macam hadiah. Ada hadiah TV, kulkas, ada hadiah umroh juga. Amin. Benar ada hadiah umroh? Ada. Wah, luar biasa. Berkah, tambah berkah. Apa itu berkah? Kata orang soleh, al-barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Jadi hari ini kita kumpul tambah berkah, berarti nambah-nambah. Amin. Saling kumpulnya kita saling memaafkan. Yang pertama, mohon izin abangku, Pak Edi sahabat saya, mohon maaf karena kebetulan kalau agak jauh nih ngomongnya terkesan ngotot dan saya lapar sebetulnya. Baru nyampe pagi-pagi bangun, saya pikir ada sarapan, ternyata di sini ada salon doang.
Ada gendang, belum pernah sarapan pagi Ustaz jilatin gendang, belum. Ya. Dan saya lihat ada gambar, saya cakap sebetulnya ini gambarnya bukan orang. Saya duduk supaya perut saya nggak bunyi, nggak agak ngebrek-brek kayaknya. Ya, saya agak santai. Berapa menit saya jatah saya 5 menit MC. Bil, berapa menit? 1 menit, 5 menit Pak. Katanya sih tadi, katanya 3 jam. Oh 3 jam. Ya, Udah berapa Ustaz yang mati di sini? enggak maksudnya Ustaz Ustaz kan nanya, Ya. katanya berapa jam? Ya. Tadi panitia bilang dia tabrak, kalau Ustaz biasanya berapa? Ya biasanya 3,5 jam, bilang gitu. Oh. Ustaz belum pernah kan selama baru mau muntah gitu kan, baru belum kan? Ya hari ini MC belum pernah dijemput pakai ambulan belum? Iya. Ya Ibu, abangku sekali lagi biar semangat, semangat pagi. GS Baterai. Luar biasa. Saya merasa seperti keluarga besar GS Baterai juga begitu kumpul di sini enak. Oke, saya mulai dengan ceramah saya yang pertama. Hidup itu harus baik. Kita kumpul hari ini, acara kita baik, pimpinan kita baik, karyawan kita baik, perusahaan kita baik, dan dunia kita baik, akhirat juga pengen baik. Karena manusia semua suka kebaikan. Siapapun suka kebaikan, termasuk Allah suka kebaikan. Kita bekerja baik, berbawahan baik, beratasan baik, ya bersinergi juga baik, bermitra baik, maka perusahaan kita perusahaan yang terbaik. Dunia kita baik, akhirat juga kita baik, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, saya nggak mau sendirian, kayaknya saya mau drama terlalu serius sendirian. Yang bareng. Saudaraku, ahabbul kalam minallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang disukai Tuhan itu cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Buat saudaraku salam sejahtera, I love you full. Yuk bareng, subhanallah, wala wallahu akbar. Yang keras saudaraku, yang di belakang juga, supaya kita benar-benar siang ini bersama GS Baterai tambah barokah. Yuk, ucapan yang baik yang disukai oleh manusia dan juga disukai oleh Tuhan kita, dan kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Bareng, subhanallah, wala Allahu akbar. Luar biasa berkah. Semangat pagi. GS Baterai. Bisa. Oke, 3 ceramah saya. Yang pertama, orang-orang yang baik itu lillah. Hari ini saudaraku, teman-teman keluarga besar GS Baterai menghadap ke saya, nggak ada perintah, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang memahami, yang memarahi. Semuanya menghadap ke saya, berarti lillah, karena Allah. Orang-orang yang selalu lillah, di rumah dia baik, berangkat kerja dia baik, di kantor dia baik, di tempat kerja dia baik, dia bermitra dengan baik, maka hasilnya baik. Bagaimana kebaikan yang membawa ibadah? Awali dengan melibatkan nama Allah dalam hidup kita. Sebut nama Tuhan dalam keseharian kita. Awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Itu yang disebut lillah. Yang kedua, wafillah, jalan Allah. Mana jalan Allah? Kita ikutin acara dari awal, dari mulai pembukaan sampai penutupan, nanti ada doa, berarti ini jalannya Allah. Yang kita kerjakan dengan kita menyebut nama Tuhan, namanya wafillah, di jalan Allah.
Setelah lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah, maka ketemunya mardotillah, ridhonya Allah. Masih banyak waktu buat saya. Kalau bisa jangan banyak-banyak. Nggak. Agak jauh panggungnya, leher rada panjang. Nah, karena ini panggungnya rada jauh, bagaimana Pak Ustadz, guru mindahin panggung dulu ke depan? Apa setuju? Enggak. Emang kenapa? Karena saya lagi ngobrol sama orang PA. Dan ini panggung rada jauh. Waduh, saya kenal dah. Hah? Ini yang bintang sinetron PPT ya? Ini siapa? Ustadz Peri. Oh, Iya, yang Ustadz Peri yang diceritanya itu Ustadz Peri takut sama istri kan? itu kan ceritanya. Iya Bu, ini Ustadz Peri loh yang di PPT sama Deddy Visual. Ya, yang ceritanya itu Ustadz Peri itu yang takut sama istri. Bibir ente kan mulut semua. Ini agak jauh dikit. Sakit mungkin. Ini nah. Maaf ibu, waktu lahirnya salah narik. Orang-orang yang ditarik kakinya, dia ditarik bibirnya jadi kepanjang. Dia tadi tanya, Pak Gun itu kan Ustadz Peri. Iya. Ya, kalau di sinetron takut banget sama bini. Iya. Bener kan Ustadz Peri? Iyalah, itu kan cerita sinetron takut sama bini. Iya, itu kan ceritanya kan takut sama bini. Iya, iya. Di sinetron. Iya. Kalau di rumah? Ya aslinya mah ya takut. Enggak ada. Istri kita itu pasti suami yang hebat itu di hadapan istri kalau selalu salah dan ngalah. Tablak. Oh gitu ya? Makanya suami yang mulia di hadapan istrinya adalah suami yang selalu salah dan ngalah. Karena kita nggak bakal pernah menang, Bapak. Di rumah mulu, di rumah baik. Kita pergi mulu, jalan-jalan baik. Jadi suami yang cakep yang selalu salah, yang selalu ngalah, maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Kalau istri kita pinter, nggak bakal kita bisa menang lawan istri kita. Jujur aja, benar ibu? Oh, oke, yang keras ibu. Suami nggak ganteng, nggak ngaruh, asal punya. Nah, tuh kan. Saya mau ngulangi ya, jajan. Nggak apa-apa kita nggak punya suami, nggak ganteng, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah punya? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami pergi-pergi mulu kalau nggak pernah ngasih? Berarti yang kita butuhkan adalah nih jujur Pak, berarti istri kita nggak butuh kita Pak. Maaf Pak, yang dibutuhin istri kita adalah sadar Pak bahwa makanya wajar suami rata-rata matinya lebih dulu. Oh bisa begitu belum? Iya. Istri mau berangkat duit, pagi mau belanja juga duit, mau nganter anak juga butuh duit. pengajian harian duit, bulanan duit. Buat apa punya suami kalau nggak ngasih? Yang keras ibu, buat apa punya suami ganteng kalau nggak punya? Coba maaf Bapak, rata-rata yang mati duluan kita karena kita nggak sanggup selalu ngasih duit. Dan ternyata kenapa istri kita punya utang? Istri kita nggak salah Pak, yang salah kita ngasih duitnya kurang. Setuju ibu? Pengen sarapan enak, suami ngasih pagi-pagi 10 juta, kira-kira sarapannya enak nggak? Makan siang dikasih lagi belanja 10 juta, makan siangnya enak nggak? Malam ibu tidur masih miringan, jadi kasih 10 juta masih miring nggak? Tekankan dong. Karena sehari 30 juta. Ibu senang? Senang Bapak bengek. Itulah kira-kira Pak. Kalau orang-orang yang selalu pengen berbuat baik di rumah baik, di tempat baik Pak, sekalipun kita kerja baik, tetap kita juga pengen punya penghasilan yang baik, artinya halalan thayyiban mubarakan katsira. Yang halal, yang banyak, yang baik. Kira-kira begitu tuh. Nah, sekarang kita kumpul nih Pak. Orang bilang al-jama'atu rahmatun, kebersamaan rahmat. Ini yang jadi rahmat ini Pak. Saya usul kepada Pak Abun, kalau bisa Pak, acara seperti ini Pak Abun kita bikin seminggu 3 kali. Setuju. Dan yang ceramah saya terus Pak Abun. Dan MC sama Kudi sama saya. Enggak, dia mah saya aja. Saya ngikut sama guru. Saya ikut. Ntar
Kalau ngomongin istri, saya adalah salah satu Pak Bun orang yang paling sayang sama istri. Bu Nita, saya orang paling cinta sama istri. Makanya setiap kemana-mana, mau ke mall, ke toko emas, Pak Bun, istri saya selalu saya gandeng. Oh, cinta sayang. Enggak, kalau saya lepas dia ngambil apa aja, makanya saya gandeng terus gitu aja. Bor gua. Gak kayak gua dong, kalau gua mah istri gua nggak minta aja gua kasih. Oh, dikasih duit? Ya kasih. Jadi kasih duit? Gua kasih. Minta aja, Minta, dikasih. Gua kasih. Dikasih duit Ustaz? Mintanya dikasih, duitnya mah belum dapat. Orang GS juga belum masuk. Pak, Bapak jangan gitu. Ini PT hebat. Bapak Ustadz nggak bisa datang kemari. Saya jamin. Apa? Karena bukan karena uang Bapak Ustadz bisa datang kemari. Karena GS Baterai yang bikin mobil Bapak bisa datang kemari. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Berarti kalau kita di pengajian dapat parselnya itu ada buah, apel, anggur, jeruk. Nah, kurang ngaji dari GS Baterai ya dapatnya aki sama selang sama. Ya, tadi juga udah disiapin. Udah 3 aki buat Pak Ustadz. Oh, udah. Oh, Aki 3. aki mobil, Aki aki motor. umurnya ada 70 tahun, 60 tahun disiapin dari. Itu aki-aki. Aki-aki 2 aja kuat, apalagi aki 1. Iya, aki-aki kuat ya. Iya. Aki kuat, apalagi GS Baterai. GS Baterai. Tambah lagi aki-aki. Pokoknya kalau kita belajar masalah strum mobil, motor, udah pasti number 1, the one only, GS Baterai. Luar biasa. Benar. Jadi saya yang kemari itu bukan karena uang, karena mobil saya ada GS Baterai. GS Baterai. Benar kan? Benar. Emang semua mobil juga pasti kalau akinya pasti GS Baterai. Dan sekarang GS Baterai adanya di setiap daerah, bahkan tiap RT. Kalau kita butuh telepon online langsung nyampe. Bener Bagun. Luar biasa, tepuk tangan. Oh, jadi sekarang kita telepon aja udah sampai. Oh. Ada. Iya. Bibir semua muka. Terus Ibu, terus. Masih semangat? Apa kita lebih semangat kepada hadiah? Karena hari ini, oh iya, izin bosku. Arigato. Oh, terima. Arigato. Hari-hari kucing. Hari-hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Itu hari. Oh, hari Arigato sebenarnya. Iya. Di Jepang mah udah akrab sama kita dari dulu, dari zaman kakek kita. Tahu. Ya, lu nggak baca sejarah. Cara dari mana? Sekarang gua aja masih baik sama dia. Hari gua kalau kemari udah dikasih haki apa enggak? Ustaz ngarep banget. Bu, yang terpenting dalam halal bihalal yang pertama, kata Nabi, adullukum, akan aku tunjukkan apa itu akhlak yang mulia dunia akhirat. Orang yang baik dunia akhirat itu yang pertama memaafkan orang-orang yang zalim. Wa'fu amman zalama, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah menyinggung perasaan kita, mempermalukan kita, menjatuhkan harga diri kita. Maafkan orang-orang yang menzalimi kita. Kalau hari ini kita sebagai bawahan disakiti, dihinakan, tetap berburuk sangka. Kalau kita dihinakan serendah-rendahnya, bisa jadi itu cara Tuhan mau mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Berapa banyak orang besar dari yang kecil, berapa banyak dulu yang menjadi pimpinan memulai dari menjadi orang bawahan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Oke, itu yang pertama. Agak berat Pak menuju yang begini. Saya seriusin aja. Yang kedua, watasiluman kotoat, nyambungin silaturahmi. Hari ini bukan hanya bapaknya, ibunya, tapi anak-anaknya kita ajak kumpul di ruang apa namanya ini? Namanya apa ini? Alam Sari. Rumah makan Alam Sari. Oh, ini rumah makan? Iya. Enggak ada bakul. Wow, penipuan. Maksudnya gini guru, ini namanya lapangan atau tempat rumah makan Alam Sari. Bukan berarti di sini ada bakul. Kalau guru nanyain bakul, dari pagi sampai subuh nggak ada yang bakul.
Oh, maksudnya kalau ada bakul, ada nasinya, ada ikan bakarnya, belum ketemu? Belum. Oh, di sana bagian ntar kali ada sisa kucing. Nah, ada sisa kucing di belakang. Yang paling penting watasilu mankotoat menyambung silaturahmi yang terputus. Dengan begini yang biasanya kita belum kenal bos kita, tidak pernah ketemu, hari ini bos memberikan kesempatan kita kumpul keluarga besar GS Baterai. Minta tepuk tangannya dong. Makanya saya setuju banget Pak Abun kalau acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Setuju banget saya. Sama. Sama. Iya. Karena kita emang proyeknya di situ tuh. Makanya doain Pak Abun biar sehat terus. Amin. Biar panjang umur, amin. Biar Tuhan mudahkan semua urusannya dengan semudah-mudahnya, amin ya Rabbal alamin. Dan para pimpinan kita khususnya mudah-mudahan berkah terus. Yang ketiganya, memberi kepada orang-orang yang belum pernah memberi. Wa'ti amman haramak, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang pertama, memaafkan orang-orang yang zalim. Ini makna halal bihalal. Halal bihalal artinya baik bihalal dibaikin. Kira-kira begitu. Dipas-pasin aja karena orang Arab juga nggak tahu artinya halal bihalal. Itu bahasa Arab yang udah di Indonesia kan. Saya juga udah ke sono, saya nanya. Tapi WA doang gitu. Jadi yang pertama, memaafkan orang yang menzolimi kita. Umpamanya kita dimarahin sama atasan, jadikan itu motivasi kerja kita. Kalaupun kita dimarahin emang layak untuk dimarahin. Yang penting pada saat gajian jangan ditinggal pergi. Gitu. Karena orang kalau nggak pernah dimarahin berarti nggak pernah termotivasi. Orang yang tidak pernah tersakiti dia selalu daftar aja, tidak bisa mengambil sikap. Berapa banyak orang-orang sukses karena lama tersakiti. Sehingga sakitnya itu menjadi sebuah motivasi untuk terus bekerja dan tetap punya target dalam bekerja agar bisa mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Lillah wa fillah fardatillah. Yang ketiga, memberi tadi kepada orang-orang yang belum pernah memberi. Jadi kalau hari ini saya datang ke sini belum pernah memberi apa-apa, makanya GS Baterai ngundang saya termasuk memberi kepada orang yang belum pernah memberi. Berilah saya terus. Itu kira-kira 1, 2, 3 selesai. Saya masih banyak kita masih banyak acara. Agak berat ngangkatnya, keluarga besar di depan masih banyak, di sini masih banyak, sampai saya lari mau nahan dikit, rada repot karena ngantri Pak. Ini benar-benar keberkahan yang luar biasa. Ini bos-bos kita nih luar biasa ini. Sehat terus gitu. Ya Bu Yuti sehat terus, Pak Abun semuanya dah. Big boss kita hebat semuanya. Jadi saya menganggap bahwa hari ini kita berkah dan mudah-mudahan terus karyawan kita berkah, hasil kerja juga berkah dan perusahaan kita menjadi perusahaan yang terbaik, berarti semakin berkah. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Agak berat mengangkatnya karena agak jauh posisinya, saya harus teriak-teriak. Jadi saya kalau ceramah itu nggak bisa diam karena emang sering makan ampas kelapa dulu. MC-nya Kudil sama Aida, terus ada Bang Caplak ya. Ini artis juga Pak. Kalau Bapak pernah nonton sinetron Rahasia Ilahi, ini pemainnya yang pernah judulnya Kuburan Becek. Pak, kalau kuburan becek guru, itu bagaimana kata Pak Abun? Saya punya pesan sama buat Pak Abun. Apa tuh? Ketambun kita pakai baju warna merah. Asik. Makan bakwan kudu rata. Bapak Abun jadi pemimpin kita tambah barokah, karyawannya semua tambah sejahtera. Amin, amin ya robbal alamin. Lagi bangun, ya Pak ya Pak. Mau ngasih bonus? Mau bonus kali Pak? Udah disiapin di mobil. Oh maksudnya kali parsel? Kain kapan? Dabak mau berangkat haji nggak? Mau guru. Udah diongkosin. Masalah sama Pak Abun. Iya. Terima kasih tinggal Pak. Berangkat aja. Oh berangkat ke Mekah? Ke Bandara Soekarno Hatta. Terus saya naik pesawat. Angkot.
Maka diangkat di sana. Dah, yuk bareng-bareng kita berdoa. Mudah-mudahan kebersamaan kita adalah kebersamaan yang dirahmati, dan kita juga berharap terus kita bekerja dengan baik, menjadi karyawan yang terbaik, dan ke depan kerja kita baik, perusahaan juga kita tetap perusahaan yang terbaik. Karena itu salam sejahtera buat saudaraku. Ya, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan mudah-mudahan Tuhan ridho kita hadir kumpul semua di sini. GS Baterai beserta keluarga besarnya mudah-mudahan berkah terus, banyak rezekinya dan manfaat hasil kerjanya buat keluarga serta orang banyak. Oke, salam sayang dan hormat saya buat semuanya. Lillahi ta'ala wa syafaat Rasulillah. Wa bi qabuli doa abina wa ummina. Yuk kita berdoa, kita sebut orang tua kita, karena adanya kita di sini, karena adanya orang-orang tua kita. Bisa jadi kita hebat, bisa jadi kita kaya, bisa jadi kita bermobil, bermotor hari ini karena doa dan harapan orang-orang tua kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita doakan orang-orang tua kita. Wa bi qabuli doa abina wa ummina. Bil arwahi jami' ahli kubur. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, dan baguskan kuburnya orang-orang tua kami dengan cahaya surga. Bi ulumihim wa barakatihim bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi bil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah ya Tuhan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بنور الهداية. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمينا أستاذنا. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Baguskanlah kerja kami ya Allah. Baguskanlah perusahaan kami ya Allah. Baguskanlah dunia kami ya Allah, karena di sini tempat kami hidup. Baguskanlah kebersamaan kami, baguskanlah ibadah kami, baguskanlah akhirat kami, karena kelak di sana tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan doa, bimbingan, hidayah dan inayah darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, enggak ada dosa kecil kalau kami lakukan terus menerus. Enggak ada kesalahan kecil kalau kami melakukan kesalahan itu terus menerus. Dan enggak ada dosa besar buat kami kalau kami selalu beristighfar, berampun kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bos saya Pak Abu, terima kasih juga Ibu Dwi, kita terima kasih Pak Edi, terima kasih, dan spesial buat keluarga besar GS Baterai, terima kasih. Mohon maaf kalau barangkali ceramah saya kurang berkenan, maafin karena situasi yang memang luar biasa, saya sendiri biasa-biasa. Salam sayang dan hormat buat keluargaku semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. GS Baterai. Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.